Gimana nih tadi ngerjain soalnya? Pasti seru banget ya. Nah, kalian mau tahu nggak sih impresi-impresi orang tentang kimia itu apa? Kalau mau tahu, simak video berikut ya. Jadi, kita mau main yang namanya impression game. Jadi nanti aku sebutin satu kata, kalian langsung sebutin impresi kalian tentang kata yang aku sebutin. Udah siap? Siap. 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 Kimia. Seru. Obat. Seru. Rumit. Senyawa. Susah. Aneh. Susah. Upe. Rame. Rumit. Pusing. Kimia organik. Abstrak. Karena obat tuh penuh zat kimia, jadi begitu dengar kimia pasti kepikirannya obat-obatan. Ya seru karena ya kayak saya suka praktikum, jadi seru sih praktikumnya seru, lapraknya enggak. Karena banyak senyawanya. Karena senyawanya rumit. Kenapa susah? Karena emang gimana ya, kayak rumus-rumus gitu doang kan, harus ngapalin rumus banyak gitu kan, jadi kayak bagiku susah aja gitu. Kenapa? Soalnya ada kalau ngomongin tentang atom-atom gitu nggak jelas. Susah karena lingkungan aku nggak terbiasa dengan itu. Tadi soalnya baru 2 nilai kimia terus banyak yang UP. Soalnya dari semua pelajaran yang paling bisa kimia, jadi rame. Kenapa rumit? Soalnya rumitnya karena aku kan kimia analitik ya. Itu tuh isinya kayak pengenceran gitu, jadi harus dikali pengenceran dan lalala. Banyak rumusnya, kadang suka ketukar. Kenapa kimia organik? Susah. Kenapa? Waktu ujian aku nggak bisa ngerjain kimia organik, aku kosongin. Kenapa abstrak? Ya udah itu aja. Kenapa abstrak? Kalau dia kan kimia organik gak bisa ngerjain, nah aku nggak bisa ngerjain semua, jadi susah makanya abstrak. Nah, udah pada lihat kan tadi, ternyata pandangan-pandangan orang tentang kimia itu beda-beda kan? Nah, buat tahu lebih jelasnya, yuk kita tanya ke ahlinya. Kimia itu sebetulnya adalah pusat ilmu dari semua ilmu-ilmu yang ada. Kalau bahasa Inggrisnya mengatakan bahwa chemistry is the central science. Jadi artinya semua ilmu memerlukan ilmu kimia. Jadi kalau kita mau belajar kimia itu sebetulnya belajar pusatnya sendiri atau intisari dari ilmu-ilmu yang dipelajari selanjutnya. Untuk kimia analitik itu kita bagian dari kimia yang secara spesifik sebetulnya kita menginvestigasi komposisi gitu ya. Nah, ketika kita bicara komposisi dari materi itu pasti tentunya ada aspek kualitatifnya dan aspek kuantitatifnya. Jadi ada suatu materi ini tersusun atas apa saja nih gitu ya. Nah, terus komponen X, Y, Z-nya itu jumlahnya seberapa banyak. Apanya itu kualitatif gitu ya, dan jumlahnya berapa itu kuantitatif. Nah, setelah bicara komposisi, kita bisa juga tentang karakteristik dari suatu materi, misalnya ukuran partikel, distribusi pori, dan sebagainya. Itu dipelajari oleh kimia analitik. Nah, materi mulai dari sifatnya, kemudian ketika dia bertransformasi, itu kita pantau juga dalam suatu kerangka waktu yang jelas gitu. Bagaimana dia berubah dari satu spesies menjadi spesies yang lainnya. Nah, secara singkat ya kurang lebih kimia analitik itu ya cakupannya segitu lah. Jadi kalau lihat prospeknya sepertinya menjadi peneliti di laboratorium yang sangat-sangat ketat. Sebenarnya tidak hanya itu. Karena misalkan hubungannya dengan solar cell. Itu ada bahan-bahan kimia sendiri yang bisa merespon itu dan sehingga bisa menyimpan energi dan kita bisa memanfaatkannya untuk kemajuan. Mungkin untuk obat-obatan ya, jadi tidak hanya di laboratorium. Kalau sekarang juga dilihat bidang apapun sekarang ada kerjasama dengan
aplikatif ya untuk semua bahan. Itu advanced material itu semua memerlukan bahan-bahan kimia. Bahkan sekarang misalnya katalis segala macam itu semua menyangkut bahan kimia. Jadi kalau berbicara mengenai kolaborasi dengan bidang yang lain, hampir semua tuh bisa. Bahkan misalkan dengan astronomi, karena kita ada misalkan bahan kimia di angkasa, dengan laut bahan kimia di laut. Sedangkan untuk manfaatnya tadi selain kesehatan, pertanian, industri segala macam itu sangat terkait dengan bahan-bahan kimia. Jadi sangat potensial untuk dikembangkan. Banyak arah yang kita bisa tuju. Masalah saya bahwa kimia itu sebenarnya ilmu yang menarik. Jadi bukan ilmu sastra. Nah selama ini kan kalau kita belajar kimia di level SMA itu levelnya sastra kimia. Ada rumus dihafalkan gitu kan. Pada dasar ilmu kimia itu ilmu praktek. Dengan mempraktekkan ilmu kimia sehari-hari dengan percobaan sederhana, maka kimia itu akan menjadi ilmu yang menarik. Jangan takut ke kimia, silahkan ambil kimia. Untuk mahasiswa kimia, hanya pesan saya, setelah Anda mempelajari kimia, setelah mempraktekkan, kemudian silahkan Anda mencoba berani mengembangkan kimia itu di masyarakat. Jangan takut untuk mencoba. Itu. Karena ilmu kimia itu adalah ilmu yang terdepan di dalam mempelajari materi suatu suatu sistem atau materi yang juga ada di dalam lingkungan. Nah teman-teman, ternyata dunia kimia itu luas kan? Dan orang-orang kimiawan gak cuma berkecimpung di laboratorium aja. Nah semoga video tadi bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang kimia ya. Dadah. Menurut kamu kimia itu apa sih? Ini seriusan gak mau jawab? Menurut kamu kimia itu apa?